Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anika Dewi, NIM 210205017, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Seminar Perbankan Syariah. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam ekonomi Islam, yaitu pengaruh riba terhadap usaha kecil dan menengah atau UKM, khususnya di pedesaan. Sebagaimana kita ketahui, riba adalah tambahan tidak sah dalam transaksi atau pinjaman yang dikenakan pada pihak peminjam. Dalam pandangan Islam, riba bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial. Di Indonesia, UKM memegang peranan penting dalam perekonomian dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Namun, banyak pelaku UKM, terutama di pedesaan, menghadapi tantangan besar akibat sistem bunga yang tinggi. Ini berdampak buruk pada keberlangsungan usaha dan menimbulkan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana praktik riba mempengaruhi UKM dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih adil sesuai prinsip syariah. Maka dari itu, yuk sama-sama kita menggali lebih luas lagi apa sih riba itu dengan teman-teman menyimak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas riba dalam ekonomi Islam. Apa sih riba dalam ekonomi Islam itu? Riba merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Secara sederhana, riba diartikan sebagai tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang yang sejenis. Dalam pandangan Islam, praktik riba dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan kepada pihak yang meminjamkan uang tanpa usaha atau risiko, sementara membebani pihak yang meminjam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang riba, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dampak riba tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial. Dalam sistem berbasis riba, pihak yang lebih kuat secara ekonomi akan terus diuntungkan, sedangkan pihak yang lemah, seperti pelaku usaha kecil, justru tertekan oleh bunga pinjaman yang tinggi. Akibatnya, banyak pengusaha kecil, terutama di pedesaan, terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Pendapatan yang mereka peroleh lebih banyak digunakan untuk membayar bunga daripada untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, riba dianggap sebagai penghalang bagi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan dalam Islam adalah sistem keuangan berbasis syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Dengan meninggalkan praktik riba, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan bermanfaat untuk semua pihak. Selanjutnya, kita akan mempelajari pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM. Usaha kecil dan menengah atau UKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menciptakan lebih dari 90% lapangan pekerjaan. Namun, meskipun kontribusinya besar, UKM seringkali menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal akses terhadap modal usaha. Tantangan ini menjadi lebih rumit di pedesaan, di mana struktur keuangan kurang berkembang dan lembaga keuangan formal sulit dijangkau. Akibatnya, banyak pengusaha kecil yang harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi, baik dari lembaga formal maupun informal. Ketergantungan pada sistem bunga menciptakan tekanan finansial yang besar bagi pelaku UKM. Pendapatan mereka tidak cukup untuk mengembangkan usaha karena sebagian besar dana habis untuk membayar bunga. Ini menghambat inovasi, memperlambatan pertumbuhan, bahkan
memaksa beberapa pelaku usaha menutup bisnis mereka. Oleh karena itu, pertumbuhan UKM memerlukan dukungan berupa akses pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pembiayaan yang bebas riba, UKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. UKM yang berkembang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Maka perhatikan khusus pada UKM, khususnya di pedesaan ataupun langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini kita akan membahas pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menggantikan sistem berbasis riba. Prinsip utama dari pembiayaan syariah adalah keadilan, kerjasama, dan berbagi risiko antara pemodal dan pelaku usaha. Dalam sistem pembiayaan syariah, pihak-pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan awal. Hal ini berbeda dengan sistem berbunga di mana pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tetapi tanpa memperhatikan kondisi usaha pihak peminjam. Pembiayaan syariah ada beberapa instrumen utama dalam pembiayaan. Yang pertama, mudharabah, yaitu sistem bagi hasil di mana pemodal menyediakan dana sedangkan pelaku usaha mengelola bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai persentase yang telah disepakati. Yang kedua, musyarakah, yaitu kemitraan di mana kedua pihak berbagi modal, risiko, dan keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing. Skema ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil, khususnya UKM. Mereka tidak dibebani bunga yang seberat. Selain itu, pembiayaan syariah lebih transparan dan berfokus pada keberlanjutan usaha, bukan sekedar keuntungan sepihak. Dalam konteks pedesaan, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang sangat relevan. Dengan keterbatasan akses ke bank formal, UKM dapat memanfaatkan lembaga keuangan syariah atau koperasi berbasis syariah untuk mendapatkan modal. Implementasi pembiayaan syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai kemaslahatan bersama dengan menghindari praktek yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembiayaan syariah harus terus didorong sebagai solusi bagi UKM untuk mengatasi tantangan modal dan mengembangkan usaha tanpa terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi. Baiklah teman-teman, itu saja video pembelajaran saya tentang pengaruh riba terhadap usaha kecil dan menengah UKM di pedesaan. Sampai jumpa selanjutnya, bye-bye.